Oke, selamat datang kembali di sesi kita ini. Senang sekali Anda bergabung lagi untuk kita sama-sama menggali sesuatu yang menarik dari sumber-sumber yang sudah Anda kumpulkan. Hari ini, kita punya bahan yang fokusnya ke soal ibadah dalam Islam, khususnya beberapa sholat sunnah, sholat yang dianjurkan tapi tidak wajib ya. Dan ada satu primadonanya nih yang akan kita bedah lebih dalam. Sholat sunnah yang dikerjakan persis sebelum waktu subuh tiba. Nah, ini menarik. Terutama mungkin buat Anda yang sedang dalam proses mengenal Islam lebih dekat, karena ini menyentuh inti bagaimana amalan sederhana bisa punya makna yang begitu dalam. Kita akan lihat dari beberapa lensa. Ada catatan langsung dari ucapan Nabi Muhammad SAW yang disebut hadis, lalu ada pandangan dari seorang ahli fikih Islam ternama, Imam An-Nawawi, dan kita juga akan singgung sedikit petunjuk dari kitab suci Al-Quran. Jadi, tujuan kita ngobrolin ini apa sih? Kita mau coba kupas tuntas nilai dan keistimewaan luar biasa di balik amalan yang kelihatannya cuma sebentar ini. Kenapa 2 rakaat 2 siklus gerakan sholat sebelum subuh itu bisa begitu spesial? Yuk, kita mulai telusuri. Sumber pertama kita ini datang dari sebuah hadis. Hadis itu, bagi Anda yang baru mendengar istilah ini, adalah catatan tentang apa yang dikatakan, dilakukan atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ini diriwayatkan oleh Aisyah, istri beliau. Dan isinya ini bikin kita terdiam sejenak, karena perbandingannya luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, bunyinya, 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini dicatat oleh Imam Muslim, seorang ulama yang sangat kredibel dalam mengumpulkan hadis. Coba kita resapi dulu. Lebih baik dari seluruh dunia dan semua isinya. Kedengarannya agak gimana gitu ya? Apa sih maksudnya ini? Ini memang perumpamaan yang sangat kuat ya, dan sengaja dibuat begitu untuk menghentak kesadaran kita. Intinya bukan soal hitung-hitungan materi, tapi soal nilai spiritual di mata Allah. Hadis ini spesifik menunjuk pada 2 rakaat sholat sunnah. Ingat ya, sunnah artinya dianjurkan, bukan wajib. Yang dikerjakan sebelum sholat subuh yang wajib. Sebelum subuh ya, jadi bukan bagian dari yang 5 waktu itu. Betul. Yang menarik adalah bagaimana Islam menilai sesuatu. Bukan lamanya waktu, bukan kemegahannya di mata manusia, tapi yaitu tadi, kedudukannya di sisi Tuhan. Ketika Nabi SAW mengatakan 2 rakaat ini lebih baik dari dunia dan seisinya, ini adalah penegasan bahwa nilai pahala dan kedekatan dengan Allah yang didapat dari amalan ini jauh melampaui segala kesenangan, kekayaan, jabatan, atau apapun yang bisa ditawarkan oleh kehidupan duniawi yang sifatnya sementara ini. Ini semacam reality check gitu ya tentang apa yang sebetulnya paling berharga. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu benar-benar mengubah cara pandang ya. Jadi bukan berarti secara harfiah kita dapat dunia gitu ya. Tapi nilainya di neraca akhirat itu tak terhingga. Nah, kalau Nabi sudah bilang begitu, bagaimana para ulama setelahnya? Para ahli yang mendalami ajaran Islam melihat dan menekankan sholat ini. Di sini kita punya catatan dari Imam An-Nawawi. Beliau ini ulama besar dari mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia juga. Dalam kitabnya yang mengulas kumpulan hadis Sahih Muslim, beliau menegaskan lagi kalau hadis tadi itu menunjukkan keutamaan yang luar biasa besar untuk sholat sunnah fajar. Kadang orang menyebutnya juga qobliyah subuh, artinya sebelum subuh. Betul, qobliyah subuh. Para ulama, kata Imam An-Nawawi, sepakat menggolongkan sholat ini sebagai sholat sunnah mu'akkadah. Nah, ini istilah penting lagi nih. Dan yang bikin kita makin yakin betapa pentingnya sholat ini, Imam An-Nawawi juga menyebutkan kalau Rasulullah SAW sendiri itu tidak pernah meninggalkannya. Baik saat beliau lagi bepergian jauh, yang pastinya lebih repot, maupun saat beliau sedang menetap. Konsistensi beliau ini patut digarisbawahi. Bisa tolong dijelaskan sedikit soal sunnah mu'akkadah ini? Apa bedanya dengan sunnah biasa? Tentu, istilah ini memang krusial untuk memahami status amalan ini. Sunnah itu kan tadi artinya sesuatu yang diajarkan atau dicontohkan Nabi SAW. Nah, mu'akkadah itu artinya yang sangat ditekankan atau sangat dikuatkan anjurannya, gitu. Oh, jadi ada tingkatannya ya dalam anjuran itu? Iya, ada. Jadi, kalau diibaratkan rekomendasi, sunnah mu'akkadah ini seperti rekomendasi bintang 5++ dari Nabi SAW. Meninggalkannya memang tidak membuat kita berdosa, karena ini bukan kewajiban seperti sholat 5 waktu. Tapi, melakukannya itu sangat dianjurkan, mendatangkan pahala besar, dan yang lebih penting, ini adalah cara kita menunjukkan cinta dan keinginan kuat untuk meneladani beliau. Ini adalah level anjuran yang paling tinggi sebelum mencapai tingkat wajib.
Oke, jadi bukan sekedar boleh dilakukan, tapi sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan. Paham. Nah, tadi disebutkan juga Imam An-Nawawi mengutip konsistensi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah meninggalkannya bahkan saat safar, bepergian. Itu kan menunjukkan sesuatu yang lebih ya? Betul sekali. Konsistensi Nabi SAW ini adalah bukti nyata betapa beliau sendiri memandang tinggi amalan ini. Perjalanan atau safar di zaman dulu itu kan berat ya, tidak senyaman sekarang. Tapi bahkan dalam kondisi sulit pun, beliau tetap menjaga 2 rakaat sebelum subuh ini. Wah, luar biasa ya. Iya, ini seperti pesan tanpa kata kepada umatnya. Lihat, ini begitu penting dan berharga. Usahakanlah untuk tidak meninggalkannya. Dan ada lagi poin penting dari penjelasan para ulama, seperti yang Anda sebutkan sumbernya. Mayoritas ulama dari mazhab-mazhab besar Syafi'i, Maliki, Hanbali bahkan, menyatakan bahwa sholat sunnah fajar ini adalah sholat sunnah rawatib yang paling utama. Sholat rawatib itu apa lagi? Maaf nih, banyak nanya istilah baru. Oh, nggak apa-apa. Bagus malah. Sholat rawatib itu adalah sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib 5 waktu. Bisa sebelum, yang namanya qobliyah, atau sesudah, namanya ba'diyah. Ah, oke. Jadi kayak salat sunnah sebelum duhur, sesudah duhur gitu ya. Nah, persis. Dan di antara semua sholat rawatib ini, 2 rakaat sebelum subuh inilah yang menduduki peringkat teratas keutamaannya. Jadi statusnya memang sangat spesial dalam keluarga sholat sunnah. Wow, paling utama di antara rawatib, ini menarik. Jadi kalau kita mau mulai membiasakan sholat sunnah rawatib, mungkin ini bisa jadi prioritas utama ya, mengingat penekanan dan keutamaannya yang luar biasa ini. Oke, kita sudah lihat dari hadis dan penjelasan ulama. Sekarang, bagaimana Al-Quran sendiri berbicara tentang konsep ibadah tambahan atau sukarela ini? Apakah ada ayat yang bisa memberi kita gambaran lebih luas? Sumber Anda merujuk ke surat Al-Isra ayat 79. Ini surat ke-17 dalam Al-Quran. Bunyi terjemahannya kira-kira begini. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan, nafilah bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, maqama mahmuda. Ya, ayat ini memang spesifik menyebut sholat tahajud, yaitu sholat sunnah di malam hari setelah bangun tidur. Sholat tahajud disebut sebagai nafilah bagimu. Nafilah bentuk tunggal atau nawafil bentuk jamaknya, itu artinya tambahan, ekstra, atau sukarela. Ini adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan di luar apa yang sudah menjadi kewajiban dasar. Ibadah ekstra ya? Betul. Ayat ini menjanjikan pahala yang luar biasa bagi yang melakukannya, yaitu maqama mahmuda, kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa melakukan ibadah ekstra di luar yang wajib adalah cara untuk meraih derajat dan kedekatan yang lebih tinggi dengan Sang Pencipta. Tapi ayat ini kan spesifik tentang tahajud di malam hari. Bagaimana kaitannya dengan sholat sunnah fajar yang kita bahas tadi? Kan waktunya beda. Atau ibadah sukarela, termasuk sholat sunnah fajar. Seperti yang tersirat dalam catatan sumber Anda, ayat ini menggarisbawahi nilai dari ibadah-ibadah tambahan secara umum. Melakukan lebih dari sekedar kewajiban itu adalah tanda cinta dan pengabdian ekstra seorang hamba. Gitu. Jadi semangatnya sama ya, mencari ridho Allah lewat amalan ekstra. Nah, itu dia. Dan kalau kita hubungkan lagi, sholat sunnah fajar, yang tadi kita tahu statusnya adalah sunnah mu'akkadah paling utama, adalah contoh paling gamblang dari nafilah yang sangat bernilai ini. Semangatnya sama dengan ayat tentang tahajud, mencari keriduan dan kedudukan mulia di sisi Allah melalui amalan tambahan. Bahkan, ada benang merah menarik antara tahajud dan sunnah fajar. Oh iya, apa itu? Keduanya sama-sama dilakukan di waktu hening menjelang fajar saat kebanyakan orang masih terlelap. Mungkin ada keistimewaan tersendiri dalam mencari hubungan dengan Tuhan di saat-saat tenang itu, sebelum hiruk pikuk dunia dimulai. Masuk akal. Waktu yang spesial ya? Iya, ini seperti persembahan pertama dari waktu dan kesadaran kita di hari itu untuk Allah. Menarik sekali koneksi waktu pridoni itu. Jadi ini bukan cuma soal menambah pahala, tapi ada dimensi spiritual yang lebih dalam tentang waktu dan kehusyuan juga ya. Ini membuka pertanyaan penting. Bagaimana ibadah-ibadah sukarela ini yang kita pilih sendiri untuk lakukan membentuk hubungan kita dengan Tuhan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari sumber-sumber yang Anda bagikan, kita punya hadis yang bilang 2 rakaat sebelum subuh nilainya lebih dari dunia seisinya. Luar biasa.
Lalu ada penegasan dari Imam An-Nawawi bahwa ini sunnah muakkadah, sangat ditekankan, bahkan yang paling utama di antara sholat rawatib. Sampai-sampai Nabi SAW pun konsisten menjalankannya tanpa putus. Konsisten itu kata kuncinya juga. Dan terakhir, kita lihat konteks dari Al-Quran bahwa ibadah tambahan, nawafil, seperti ini adalah jalan untuk meraih kedudukan terpuji. Lantas, apa maknanya semua ini buat Anda pendengar kami? Khususnya mungkin bagi Anda yang sedang dalam tahap awal mengenal Islam dan mencari tahu kedalaman ajarannya. Apa yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Intinya begini, sumber-sumber ini secara bersama-sama menunjukkan satu prinsip penting dalam Islam. Amalan sukarela yang mungkin kelihatannya kecil, singkat atau sederhana, tapi jika dilakukan dengan niat tulus karena Allah dan dijaga keberlangsungannya, konsisten tadi, ternyata punya bobot spiritual yang sangat besar. Sholat sunnah fajar adalah contoh paling nyata dari prinsip ini. Amalan kecil, dampak besar ya? Persis, ini seperti sebuah bonus harian. Kesempatan emas yang ditawarkan setiap pagi untuk memulai hari dengan deposit spiritual yang nilainya tak terhingga, melampaui ukuran duniawi manapun. Bagi Anda yang baru mengenal Islam, ini mungkin bisa dilihat sebagai pintu masuk yang indah untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan di luar sholat wajib. Ini bukan beban tambahan, tapi justru sebuah hadiah, sebuah cara lembut untuk membangun hubungan pribadi yang lebih erat dengan Sang Pencipta. Hadiah ya, bukan beban. Suka cara melihatnya seperti itu. Iya, ini adalah tentang ekspresi cinta dan kerinduan, bukan sekedar kewajiban. Jadi, ini lebih ke soal membangun hubungan ya, bukan sekedar checklist amalan. Mendekatkan diri lewat sesuatu yang ekstra yang kita pilih lakukan karena cinta. Mungkin pertanyaan refleksi untuk Anda yang mendengarkan. Dari semua yang kita bahas tadi, nilai dunia akhirat, penekanan ulama, konsistensi Nabi, konteks nawafil, apa sih yang paling klik atau paling berkesan buat Anda pribadi? Baik, rasanya kita sudah cukup dalam menggali soal keutamaan sholat sunnah fajar ini. Semoga obrolan kita ini memberi perspektif baru dan inspirasi ya. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa Anda bawa untuk direnungkan. Coba bayangkan, bagaimana jika kita berhasil menjadikan 2 rakaat singkat sebelum subuh ini yang nilainya disebut lebih baik dari dunia dan seisinya sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas pagi kita. Sebuah tantangan sekaligus undangan ya. Betul, bukan sebagai beban, tapi sebagai momen emas untuk mengawali hari. Kira-kira perubahan apa yang bisa terjadi dalam cara kita memandang hari itu, dalam ketenangan hati kita, atau dalam hubungan spiritual kita secara keseluruhan? Ini bukan untuk dijawab sekarang, tapi mungkin sesuatu untuk Anda eksplorasi sendiri dalam perjalanan Anda. Tetaplah punya rasa ingin tahu, terus gali lebih dalam, dan sampai ketemu lagi di sesi kita berikutnya.